Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek exploratory data analysis dengan studi kasus exploratory data analysis one student academic perform, yang mana beranggotakan saya sendiri, yaitu Ariful Fikri, Kurniawan, dan Muhammad Fadil Habibi. Next. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Performa akademik siswa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga aspek eksternal, seperti jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan orang tua, dan partisipasi dalam kursus persiapan, seperti kursus dalam sebelum ujian. Nah, dengan metode exploratory data analysis ini, kita dapat menggali pola dan hubungan antar variabel dalam data akademik siswa. Proyek ini akan menganalisis dataset dari Kaggle untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Next. Nah, lanjut ke tujuan proyek kami ini. Yang pertama tujuannya itu untuk melakukan exploratory data analysis terhadap data performa akademik siswa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hubungan antara hasil ujian dengan faktor-faktor seperti berikut. Yang mana faktornya itu jenis kelamin, pendidikan orang tua, status makan siang, dan partisipasi dalam kursus persiapan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu memberikan wawasan untuk strategi peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, lanjut ke dataset. Dalam proyek kami ini, kami menggunakan dataset berjudul Student Performance in Exam yang bersumber dari platform Kaggle atau website Kaggle. Dataset ini memuat data hasil ujian dan latar belakang siswa yang cukup lengkap dan sangat detail untuk dianalisis secara eksploratif, atau bisa kita bilang yaitu data mentahnya itu udah bagus sekali di website tersebut. Nah, dataset yang saya ambil ini terdiri dari 1.000 baris data yang masing-masing mempresentasikan satu siswa dan memiliki 8 atribut. Jadi satu baris itu terdapat 8 kolom, mewakili 8 kolom. Nah, dan 8 atribut itu atau 8 kolom itu yaitu gender, race atau ethnicity, parental level of education, lungs, test preparation, course, math score, grade score, dan group score. Next. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Habibi. Kepada Muhammad Fadil Habibi, saya silakan. Baik, selanjutnya itu statistik deskriptif. Berikut ini adalah ringkasan statistik deskriptif dari atribut numerik yang terdapat pada dataset, yaitu nilai math score, reading score, dan writing score. Di sini terdapat nama kolom math score, reading score, dan writing score. Pada math score ini minimal nilainya itu 0, maksimalnya 100, rata-ratanya 66,09, standar deviasinya 15.19, pada Q1-nya 25% itu 57, mediannya 66, dan Q3-nya 77. Pada reading score, minimal nilainya 17, maksimal 100, dan rata-ratanya yaitu 69.17, standar deviasinya 14.60, Q1 59, nilai mediannya 70, dan Q3-nya 79. Selanjutnya rating score, minimalnya itu nilainya adalah 10, maksimal 100, nilai rata-ratanya 68.05, standar deviasi 15.19, Q1-nya 59, Q2-nya atau mediannya yaitu 69, dan yang terakhir Q3 yaitu 79. Next. Nah, di sini kami melakukan analisis statistik deskriptif terhadap 3 kolom utama, yaitu nilai math score, reading score, dan writing score. Yaitu untuk melihat bagaimana sebaran nilai ini
sebaran nilai siswa secara umum. Yang pertama Met Score. Tadi rata-ratanya 66,09, mediannya 66, jumlah nilai minimalnya itu 0, terus maksimalnya 100, Q1-nya 57, dan Q3-nya 77. Nah, di sini terlihat bahwa skor matematika memiliki variasi yang cukup besar, dengan adanya beberapa siswa yang memiliki nilai yang sangat rendah. Next. Yang kedua yaitu reading score. Yang tadi sudah menjelaskan tadi, rata-ratanya 69,17, median 70, minimal 17, maksimal 100, Q1 59, dan Q3 79. Nah, pada reading score ini, skor membaca umumnya berada pada nilai yang cukup tinggi dan stabil. Penyebarannya juga relatif dan seimbang. Next. Dan yang ketiga itu writing score. Pada writing score ini rata-ratanya adalah 68,05, mediannya 69, minimalnya 10, maksimal 100, Q1-nya 59, dan Q3 79. Pada writing score ini, distribusi skor menulis juga cukup merata, dengan sebagian besar siswa mendapatkan nilai-nilai antara 60 hingga 80. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kurniawan. Kepada Kurniawan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis korelasi. Nah, untuk analisis korelasi ini, langkah berikutnya adalah menghitung korelasi antar nilai ujian. Nah, jadi korelasi ini menggambarkan beberapa kuat hubungan antara dua variabel numerik. Nah, berikut adalah hasil korelasinya. Nah, yang pertama korelasi antara reading score dan writing score, yaitu 0,97. Kemudian korelasi antara math score dan writing score, yaitu 0,92. Dan korelasi antara math score dan reading score, yaitu 0,82. Nah, nilai-nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antar nilai. Visually heat map yang kami buat juga memperlihatkan area warna merah di antara skor-skor tersebut. Nah, ini menandakan korelasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, visualisasi data. Nah, untuk memahami lebih lanjut pola dalam kata, data, kami menampilkan dua jenis visualisasi utama untuk masing-masing skor. Nah, yang pertama itu box plot. Nah, box plot ini berguna untuk melihat persebaran data, median, kuartil, dan outlier. Nah, skor matematika memiliki outlier lebih banyak di nilai rendah. Nah, reading dan writing score cenderung lebih simetris. Artinya, penyebaran nilai siswa cukup merata. Kemudian yang kedua, histogram. Nah, histogram ini membantu melihat distribusi frekuensi nilai. Yang pertama, reading dan writing score. Nah, ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal. Kemudian yang kedua, math score memiliki bentuk distribusi agak miring ke kiri. Nah, menandakan lebih banyak siswa yang berada pada kategori menengah ke bawah. Visualisasi ini sangat penting untuk memberikan gambaran umum sebaran nilai dan variasi kemampuan siswa di setiap mata pelajaran. Kemudian kesimpulan. Dari seluruh proses IDE yang kami lakukan, kami memperoleh sejumlah insight yang menarik dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pendidikan. Nah, yang pertama, siswa perempuan cenderung lebih unggul dalam membaca dan menulis dibandingkan laki-laki. Yang kedua, siswa yang mengikuti kursus persiapan ujian memiliki skor yang lebih baik secara umum daripada siswa yang tidak ikut. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan orang tua menunjukkan hubungan positif terhadap nilai siswa. Semakin tinggi pendidikan orang tua, cenderung semakin baik performa anaknya. Kemudian yang keempat, skor membaca dan menulis memiliki korelasi sangat tinggi, sehingga peningkatan di satu aspek kemungkinan besar berdampak positif pada yang lain.
Nah, kesimpulannya, pendekatan IDE terbukti sangat bermanfaat dalam membantu kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi siswa secara objektif dan berbasis data. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Habibie dan Kurniawan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, baik itu Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya. Semoga hasil analisis ini dapat memberi gambaran nyata tentang bagaimana data akademik dapat diolah untuk mendukung pengambil keputusan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Kami siap menerima pertanyaan dan masukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.